Oke, selamat pagi buat kita semua. Hari ini Miss akan jelaskan catatanmu yang kemarin yang Miss kasih beserta contohnya yang Miss kasih. Oke. Nah, sekarang di sini ada dia yang namanya aturan pencacahan. Nah, aturan pencacahan itu ada dua, yaitu yang pertama aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, sekarang lihat perbedaannya aturan perkalian dengan aturan penjumlahan. Nah, di aturan perkalian katanya jika peristiwa pertama dengan cara yang berbeda dan cara ini dilanjutkan dengan peristiwa kedua, berarti sederhananya kalau di perkalian kejadian pertama itu dilanjutkan ke kejadian kedua, berarti berkesinambungan mereka. Maka kalau dia berkesinambungan, maka rumusnya itu R kali S, berarti kejadian pertama akan dikali dengan kejadian kedua. Nah, kalau dia punya 3 kali kejadian, berarti kejadian pertama dikali kejadian kedua dikali kejadian ketiga, sampai kalau misalnya dia punya kejadian sampai N, berarti kalikan dia sampai kejadian N. Kalau itu dia aturan perkalian. Kalau dia kejadiannya sambung menyambung. Oke. Nah, sekarang kita lihat di aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan itu apa? Yaitu aturan penjumlahan itu kejadiannya saling lepas nih, saling lepas atau tidak berkaitan. Oke, berarti kejadian satu itu tidak ada kaitannya dengan kejadian kedua. Seperti itu, saling lepas. Nah, kalau dia saling lepas berarti bagaimana? Berarti dia kejadian pertama tambah kejadian kedua sampai kejadian keberapa dia diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal nih. Ini kemarin ini contohnya sebagai contoh dia aturan penjumlahan. Kenapa aturan penjumlahan? Sekarang kita lihat. Soalnya udah kamu tulis ya kemarin. Terus katanya peristiwa tersebut merupakan peristiwa saling lepas. Nah, kenapa? Karena peristiwa pertama tidak dilanjutkan dengan peristiwa kedua. Nah, sekarang coba lihat peristiwanya. Katanya peristiwanya itu hanya sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetensi matematika. Nah, sekarang kan mereka kan kenapa ini saling lepas? Karena kejadian pertama tidak berhubung dengan kejadian kedua. Karena ya si siswa laki-laki dan si siswa perempuan ini akan sekali mereka sekali diseleksi, nggak ada berkesinambungan. Maksudnya misalnya mereka seleksi, langsung seleksi di situ, bukan diujikan. Kalau diujikan kan berarti misalnya dari 5 orang diujikan gugur 1, berarti siapa sisanya 4. Nah, itu kalau itu berkesinambungan. Tapi ini mereka langsung dikumpulkan dan langsung dipilih, maka kejadiannya dijumlahkan. Maka ada 5 cara berbeda seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya dia kalau dia berkesinambungan. Ini sudah kamu catat, terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seorang dapat menggunakan jalur itu untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah, dia berkesinambungan ya, dari A ke P berangkat lagi dia ke B gitu. Dari A ke P berangkat lagi dia ke B. Berarti sudah sampai dia ke P, dilanjutkan dia lagi ke B. Berarti dia kan berkesinambungan. Berarti dilihatlah. Nah, katanya tadi dia dari kota A ke kota P ada 2 jalan. Oke. Ada 4 jalan ya. Dari A ke P ada 4 jalan. Nah, dari P ke B ada 2 jalan. Nah, kalau dia saling berkesinambungan berarti aturan perkalian. Tinggal dikalikan aja, 4 dikali 2 jadi 8. Seperti itu ya. Jadi gampang aja sih ini. Lalu selanjutnya dilihat ini. Oke, ini termasuk kalau kamu lihat ini dia berkesinambungan nggak? Pasti berkesinambungan ya, karena pada saat diadakan pemilihan ketua dan sekretaris kelas ada 3 calon untuk ketua kelas dan ada 5 calon untuk sekretaris kelas. Berapa banyak pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih? Nah, di sini ada penjelasannya langsung. Ada 3 cara untuk memilih ketua dari 3 calon ketua dan ada 5 cara untuk memilih sekretaris dari 5 calon sekretaris. Nah, langsung dikalikan mereka karena berkesinambungan dianya. Oke, lalu ini juga berkesinambungan. Nah, sekarang dilihat yang ini. Ini agak lebih panjang contohnya. Pertama katanya berapa banyak bilangan terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa pengulangan. Nah, ingat ya, syaratnya itu tanpa pengulangan. Berarti nanti kalau kamu sudah taruh 1 angka itu tidak boleh lagi dibuat di dalamnya karena tidak boleh pengulangan. Intinya harus angka yang berbeda di sampingnya. Oke. Nah, sekarang katanya untuk menjawab itu langsung ditaruh kotak-kotak. Kenapa sih ini kotaknya 4? Karena yang diminta itu ada 4 angka. Kalau dia 5 angka,
ya dibuatlah 5 angka. Kalau dia mintanya 3 angka, ya dibuatlah 3 angka seperti itu. Lalu di sini untuk memilih angka ribuan, kita hanya dapat memilih dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa? Di sini kan katanya di sini katanya dari 4 angka. Nah, kalau 4 angka itu kan 4 digit itu berarti ribuan. Oke. Nah, kenapa dia 0 nggak ikut, Miss? Ya karena nggak ada bilangan ribuan itu depannya 0. Ya selalu depannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Karena 0 tidak mungkin ditempatkan di posisi paling kiri. Nggak mungkin dia, karena misalnya 0, 1, 2, 3. Nggak masa kamu baca itu ribuan kan, enggak. Jadi 0 nggak ikut. Berarti yang ikut itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Maka tuliskan di sini 6 angka. Nah, dari 6 angka ini kan supaya tidak ada pengulangan. Misalnya misalnya kamu mau buat angkanya itu 1125. Kan ada pengulangan tuh 1. Berarti yang dari 6 angka ini harus kamu hilangkan 1 untuk di kolom yang ini biar tidak ada pengulangan. Ya, berarti kalau dari 6. Nah, di sini kena 6. Loh, kenapa Miss 6 lagi? Iya, kenapa 6 lagi? Karena misalnya kamu pakai angka ribuannya itu si 1. Oke? Si 1. Berarti kan satunya hilang. Nah, di sini kan nilainya jadi bilangan ratusan. Nah, ratusan 0 mungkin nggak dia bilangannya ratusan? Mungkin, karena bisa aja dia 6054. Berarti sini 0-nya bisa. Berarti 0 ikut. Berarti 0-nya masuk, satunya hilang. Berarti hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tetap 6 angka. Nah, kalau sudah diisi ini berarti dari sini kurangilah 1 angka lagi karena nggak boleh pengulangan. Berarti dari 6 jadi 5 angka, lalu 5 angka jadi 4 angka. Maka kalikan, maka itulah dapatnya 720 bilangan. Seperti itu. Itu namanya kaidah perkalian. Oke? Jadi dipahami. Kalau nggak bisa paham, silahkan cari searching di Google. Oke, thank you so much.